Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Gusnalia, NIM 17087192. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengumpulan data kuantitatif dalam mata kuliah seminar yang diampu oleh Bapak Irfan Arifianto, SPD MPD. Materi kali ini yang akan saya jelaskan yang pertama, mengidentifikasi bagaimana cara memilih partisipan untuk penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi izin yang dibutuhkan untuk penelitian. Lalu yang ketiga, membuat daftar opsi yang berbeda untuk mengumpulkan informasi. Baik, materi pertama saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah atau identifikasi cara memilih partisipan atau partisipasi atau informan untuk penelitian. Yang pertama, identifikasi unit analisis. Artinya, siapa yang dapat memasuk informasi dalam proses penelitian kita. Nah, siapa yang dapat memasuk informasi yang akan kita tentukan untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian. Dalam tahap awal ini, kita harus menentukan pengumpulan data akan berada di tingkat apa. Nah, dalam tingkat kali ini ada misalnya dari individu. Kalau misalnya kita mengambil penelitian di bidang pendidikan, kita bisa mengambil di tingkat distrik sekolah. Tetapi kalau untuk tingkat khusus, itu bisa kita ambil contohnya dari tingkat pendidikan. Di dalam bidang pendidikan, kita mengambil tingkat untuk misalnya kita mengambil partisipan dari kepala sekolah saja atau dari guru-guru tertentu. Nah, tingkatan dalam analisis tersebut disebut dengan unit analisis. Lalu yang kedua, tentukan populasi dan sampel. Populasi adalah sekelompok orang, benda, atau hal lain yang menjadi sumber pengambilan sampel, di mana hal tersebut memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Lalu, sampel adalah bagian terkecil yang mewakili populasi. Jadi, dapat kita analogikan seperti ini. Ketika kita mengambil atau kita melakukan penelitian di bidang pendidikan, kita dapat mengambil populasi atau populasinya dapat terjadi di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan. Nah, sampelnya itu adalah bagian terkecil dari populasi. Artinya, bagian terkecil itu misalnya di sekolah. Nah, bagian sampel itu sendiri adalah siswa-siswa di sekolah ataupun guru-guru yang ada di sekolah, atau bisa jadi seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah petinggi-petinggi di sekolah seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan wakil kesiswaan dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini populasi dan sampel itu penting dalam pengumpulan data kuantitatif. Lalu yang ketiga, sampling probabilistik dan non-probabilistik. Sampling probabilistik adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota. Jadi setiap anggota yang ada di populasi itu memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk menjadi sampel. Tujuan sampling ini adalah mendapatkan informasi data yang akurat agar proses pendataan tersebut ideal, karena kita memberikan kesempatan yang sama atau memberikan peluang yang sama terhadap sampel yang ada di populasi tersebut. Lalu yang kedua, sampel non-probabilistik. Sampel non-probabilistik adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap anggota populasi. Jadi hanya beberapa orang tertentu saja yang dapat dijadikan sampel. Inilah contoh dari sampel non-probabilistik. Lalu yang keempat, yaitu ukuran sampel. Ketika menyeleksi partisipan untuk suatu penelitian, penting untuk menentukan ukuran yang akan kita butuhkan. Salah satu aturan praktis umumnya adalah memilih sampel sebesar mungkin dari populasi. Jadi, kenapa hal itu penting? Karena ketika kita memilih sampel yang besar dari suatu populasi, artinya kita mengurangi yang namanya kesalahan potensial bahwa sampel tersebut akan berbeda sifatnya dari populasi. Jadi ketika kita hanya sebagai contoh, kita mengambil populasi di suatu sekolah, misalnya sekolah menengah atas atau SMA tertentu.
Di sana terdapat ratusan murid atau siswa yang belajar di sana. Lalu kita mengambil sampel hanya sekitar 10 orang. Nah, itu tentu informasi yang akan kita dapatkan itu tidak seakurat apabila kita mengambil sebagai contoh 50% dari siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, ketika kita mengambil sampel yang besar atau jumlahnya itu bisa banyak atau misalnya seperti yang saya contohkan tadi setengah dari populasi, maka kesalahan potensial dari informasi yang kita dapatkan itu akan berkurang. Nah, contohnya, kita akan meneliti tentang bagaimana minat siswa terhadap mata pelajaran tertentu. Nah, ketika kita hanya mengambil 10 sampel, kita tidak bisa menarik kesimpulan karena bisa jadi yang lainnya ketika kita menambah sampel baru, hasilnya akan berbeda. Nah, maka kenapa dalam penelitian ini kita membutuhkan yang namanya banyak sampel, kalau bisa atau diusahakan itu setengah dari populasi, karena ketika kita mengambil data, itu datanya lebih akurat dan lebih ideal untuk mengambil informasi tersebut. Lalu kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu mengidentifikasi izin yang dibutuhkan untuk penelitian. Nah, izin apa yang kita butuhkan? Dalam mengambil dan merangkum data, kita membutuhkan izin terkait dengan populasi atau sampel, karena hal ini sangat sensitif. Kenapa? Karena ketika kita mengambil sebuah informasi, artinya kita mengetahui tentang informasi atau privasi atau kerahasiaan dari individu yang kita teliti. Nah, apa saja bentuk izin yang atau langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengambil atau mendapatkan izin tersebut? Yang pertama, mendapatkan informed consent. Nah, informed consent penting untuk melindungi privasi dan kerahasiaan individu yang menjadi partisipan dalam penelitian kita. Nah, berlawanan dengan penelitian di bidang pendidikan dan ilmu sosial, dewasa ini para peneliti sensitif dengan kerugian potensial. Kerugian potensial ini berkaitan dengan informasi pribadi ataupun privasi dari partisipan dalam penelitian tersebut. Lalu yang kedua, persetujuan Dewan Peninjau. Dalam penelitian ada yang namanya Dewan Peninjau. Dewan Peninjau institusional maksud saya adalah komite yang terdiri dari dosen-dosen yang meninjau ataupun menyetujui penelitian sehingga penelitian tersebut melindungi hak-hak partisipan dan menyetujui penelitian yang kita lakukan. Lalu yang ketiga, izin dari pihak terkait. Nah, ini izin dari pihak terkait ini berdasarkan dari informan dan partisipan. Seperti yang kita jelaskan tadi, ketika kita mewawancarai atau ingin memperoleh informasi dari sampel, nah sampel di sini yang terkait dalam hal ini adalah informan dan partisipan. Saat memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dari informan atau partisipan, kita harus mendapatkan izin untuk mengambil dan atau mendapatkan informasi serta data tersebut agar penelitian berjalan dengan lancar. Artinya, ketika kita akan mewawancari seseorang, katakanlah kita memperoleh informasi itu dengan cara kita mewawancarai secara langsung. Kita harus mendapatkan izin dari yang terkait terlebih dahulu. Karena ini menyangkut dengan hak privasi dan kerahasiaan individu tersebut. Lalu, ketika kita sudah mendapatkan ketiga izin tersebut, barulah kita bisa melakukan sebuah penelitian. Biasanya, untuk penelitian di bidang pendidikan ataupun sosial, jika itu bersifat positif, biasanya peneliti akan mencantumkan nama dari partisipan tersebut yang diwawancari tersebut. Namun jika hal tersebut sedikit sensitif atau menyangkut kepentingan dari kerahasiaan dari partisipan tersebut, maka peneliti biasanya akan tidak mengumbar atau tidak menjelaskan tentang secara detail tentang partisipan tersebut. Lalu materi yang keempat yaitu membuat daftar opsi yang berbeda untuk memperoleh informasi.
Berikut opsi yang dapat dilakukan dalam memperoleh informasi. Yang pertama, menentukan variabel dari pertanyaan dan hipotesis penelitian. Lalu yang kedua, mendefinisikan variabel secara operasional. Lalu yang ketiga, memilih tipe data dan ukuran. Ada ukuran kinerja, ada ukuran sikap, observasi perilaku. Nah, dari banyak sekali yang saya jelaskan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketika kita akan melakukan sebuah penelitian atau pengumpulan data kuantitatif, itu memang kita harus fokus utama kita itu adalah pada populasi dan sampel. Untuk menentukan variabelnya itu, nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam melakukan penelitian kita harus tahu dulu masalahnya apa. Lalu variabel yang akan menjadi penentu bagi penelitian kita itu harus kita tentukan dulu. Identifikasi masalah juga, dan populasi dan sampel ini merupakan bagian dari variabel itu juga. Jadi dalam penelitian memang untuk memperolehkan data kita harus mendapatkan atau kita harus melakukan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Ada langkahnya itu kita menentukan populasi dan sampel, kita mencari izin, atau kita harus menentukan izin-izin apa yang harus kita lakukan dalam penelitian. Lalu membuat daftar opsi yang berbeda untuk memperoleh informasi. Memperoleh informasi ini sangat penting dan harus terstruktur agar nantinya data yang kita dapatkan juga akurat. Nah, baik, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.